selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Juni 2023 dengan judul Persekutuan Kristen ditemukan dalam mengasihi satu sama lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah memerintahkan murid-murid yang mula-mula untuk mengasihi satu dengan yang lain, seperti Ia telah mengasihi mereka. Dengan demikian mereka akan membawa kesaksian kepada dunia bahwa Kristus telah dibentuk di dalam pengharapan akan kemuliaan. Aku memberikan perintah baru untuk kamu. Ia telah mengatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Pada waktu perkataan ini diucapkan, murid-murid tidak dapat mengerti. Tetapi sesudah mereka menyaksikan penderitaan Kristus, sesudah penyalipan dan kebangkitan, dan kebaikannya ke sorga, sesudah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta, mereka mengerti lebih jelas akan kasih Allah dan sifat kasih yang mereka harus miliki satu sama yang lain. Mereka bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Dalam pergaulan mereka setiap hari, satu dengan yang lain, mereka menyatakan kasih yang telah diperintahkan oleh Kristus ke atas mereka. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalakan kasih ini dalam hati orang-orang lain. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 462. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu berkat, kekuatan, sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan, Kristus telah memerintahkan murid-murid yang mula-mula untuk mengasihi satu dengan yang lain, seperti Ia telah mengasihi mereka. Dengan demikian mereka akan membawa kesaksian kepada dunia bahwa Kristus telah dibentuk di dalam pengharapan akan kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga tahun-tahun politik yang sedang berjalan saat ini. Biarlah mereka dapat menjalankannya, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Di dalam setiap urusan yang berkaitan dengan rumah sakit, ketika hamba-Mu bertemu dengan setiap pemerintah yang bersangkutan, kiranya dengan hikmat sorga mendapat kemudahan-kemudahan, sehingga akhirnya operasional Rumah Sakit Advent berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka. Berikan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka juga dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih dan juga mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.